bagi guru penggerak angkatan 7. Baik, kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bu Ija, Bu Siti Nurhaliza, yang saya hormati Pak dan Alul ya, Pak Kadimur, Pak Humas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta kegiatan diseminasi. Pertama-tama puji syukur pada Allah hari ini bisa ketemu di ruang ini dalam rangka kegiatan diseminasi pengembangan budaya positif ya, 2 benda. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul, bersaling silaturahmi dan menambah pengetahuan dan juga berbagi, sharing. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak saya menyampaikan sebenarnya diseminasi, tapi sharing. Nanti kita bisa berbagi apa saja yang sedang kita laksanakan pada kurikulum Merdeka ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nanti akan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak yang saya cintai, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dan nanti yang akan disusul oleh angkatannya Bu Wahyu juga. Semoga saja bisa melalui gelombang selanjutnya ya. Bukan gelombang cinta ya Bu Wahyu, tapi gelombang simulasi dan interview. Semoga saja nanti hingga nanti bisa berjuang juga seperti saya untuk SMA Negeri 2 Gendang. Bapak Ibu yang lainnya, terima kasih untuk rawuhnya, mohon dukungannya, nanti kita berbagi gitu ya Ibu Bapak. Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan apa-apa yang sudah saya peroleh ketika mengikuti kegiatan guru penggerak khususnya di modul 4. Sebenarnya 1.4. Jadi sebenarnya saya ada 4 modul dan baru 1 modul yang saya pelajari, dan salah satunya yaitu modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif di sekolah yang kita ambil. Jadi di sini saya akan mendiseminasikan mengenai bagaimana mengembangkan budaya positif di SMA Negeri 2 Gendang. Next, Bapak Ibu, seperti jadi intinya saya itu sebenarnya mau tiru-tiru narasumber yang lainnya gitu. Setelah itu mau menyampaikan I'm nothing without my family and also my friend. Intinya kita itu emang apapun kondisinya kita berhak untuk bahagia. We deserve to be happy, especially when we supported by our family. Right, Mami kita ya, keluarga is number one. Ini keluarga saya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan, kita akan membahas ada 6 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah itu mengenai teori motivasi intrinsik ekstrinsik, hukuman dan penghargaan.
manusia untuk menciptakan dunia yang lebih berkualitas. Dan yang kelima yaitu nanti kita akan bahas juga mengenai 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari. Kita selaku guru, nanti kita akan menentukan who we are, di manakah posisi kita, siapakah kita ketika ada murid. Jadi saya tuh bingung kalau mengumumkan, karena kalau di kurikulum 2013 namanya itu peserta didik, tapi di kurikulum Merdeka itu jadinya murid. Nah, begitulah adanya ya. Jadi semua yang berkaitan ini dari disiplin positif sampai ke segitiga restitusi, jangan salah membacanya. Kalau Pak Agus berarti salah itu. Nah, ya, restitusi nanti akan kita diskusikan selama sekitar 1 jam nanti. Jadi saya memaparkan 30 menit, nanti kita tanya jawab. Jadi tanya jawabnya setengah jam sendiri. Nanti kita sharing. Next. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sebenarnya kenapa kurikulum itu selalu berubah day to day, month to month, and year to year, and also decade to decade. Dari yang namanya kurikulum itu memang selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Malah saya kemarin baru mengisi Google Form yang Pak Sis, itu ternyata aksi nyata. Saya masih tanya revolusi industri 4.0. Nah, salah satu kalau di sini dulu, jadi kenapa kurikulum itu, jadi yang saya pelajari dari pertama yaitu Bapak Filosofi Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi fokus dari pembelajaran dulu bahwa kita membentuk murid-murid kita untuk menjadi pejabat atau menjadi mendapatkan pekerjaan. Tetapi untuk di sini maka disampaikan bahwa paradigma pendidikan zaman dahulu adalah anak hanya diajari membaca, menghitung dan menulis, dan hanya dipersiapkan untuk menjadi pegawai kolonial pada masa itu yang bisa dimanfaatkan oleh Belanda ataupun Jepang saat itu. Tetapi sekarang beda karena zaman terus berganti, terus berubah, sehingga sekarang seperti yang sudah kita lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa pendidikan sekarang itu berhamba pada siswa. Intinya berhamba di sini adalah bukan kita manut siswa, itu bukan, tetapi kita apa saja yang dulu adalah teacher centered learning atau pembelajaran yang berbasis guru. Jadi guru itu selalu menguasai kelas, guru itu selalu menjadi model di kelas. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang pendidikan itu atau pembelajaran adalah berpusat pada murid yang nanti bisa kedepannya bisa menjawab tuntutan zaman, dan mereka bisa tadi happy, jadi mencapai kebahagiaan hidup. Jadi tidak hanya dididik untuk nanti bisa kerja saja, tetapi bisa mencapai dunia yang lebih indah dan bahagia. Nah, ini tugas kita guru saja. Di kurikulum Merdeka itu teman-teman saya bilang begini, lah kurikulum Merdeka itu kan apa-apa harus merdeka. Dia betul. Ya, tetapi kadang kita berpikir kenapa kurikulum Merdeka itu malah menjadikan kita tidak merdeka. Makanya di situ fokusnya di sini makanya untuk mencapai kebahagiaan dunia, bahagia. Jadi merdeka di sini murid-murid itu berhak berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya, kita support. Jadi sebagai guru kita tidak menuntut siswa seperti ini, tetapi kita mengarahkan agar mereka nanti bisa berkembang sesuai potensi dan karakteristiknya dan minatnya, sehingga nanti tidak bertentangan kodrat murid itu sendiri atau anak itu sendiri. Sebenarnya anak sejak lahir itu sebenarnya sudah seperti punya peta samar-samar mengenai kehidupan mereka, baik itu berupa karakternya, potensinya,
haknya. Nah, peran kita sebagai guru, kita tidak boleh mengabaikan itu. Makanya dengan adanya kurikulum merdeka ini, ya, jadi bisa dikatakan atau dengan kata lain belajar yang berpusat pada murid serta memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat yang melekat pada anak itu sejak lahir. Jadi itu harus diperhatikan. Kita tidak tahu harus gini, John, ini tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Nah, sehingga mereka akhirnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia yang setinggi-tingginya dan senyata-nyatanya. So, all people deserve to be happy. Semua orang, baik itu bapak ibu gurunya maupun muridnya, berhak untuk bahagia. Next, ini kita tanya jawab ya bapak ibu sebelum lari. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Mami ya. Sekarang lulus. Pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, ya, sama ya. Asal yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Umi, setuju, ya. Terima kasih. Berarti intinya setuju semua kecuali kami ya. Tidak setuju yang mana? Hukuman yang bagaimana dulu ya? Karena ini universal. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya, kesempatan yang diberikan saya untuk menjelaskan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu adalah lihat dulu hukumannya, karena hukuman itu justru kadang-kadang akan menyebabkan anak jengkel, tidak disiplin. Bagaimana kita dapat mendisiplinkan anak tapi tidak dengan hukuman, ya. Jadi seorang guru, kita bukan zaman kolonial di mana kita harus memperlakukan anak sebagai objek, begitu, sebagai subjek atau objek. Jadi kita harus membuat anak itu merasa nyaman, ya, memanusiakan, menghargai harkat dan martabatnya sebagai anak, begitu. Ya, terima kasih. Saya kira itu ya. Kita lihat dulu hukuman yang bagaimana, hukuman, ya. Karena ini universal. Intinya hukuman itu tidak setuju ya, Mi? Iya. Oke. Hukuman karena ini universal banget ya. Terima kasih Mami, luar biasa, tepuk tangan untuk Mami Enda. Next. Bapak Ibu, seperti tadi itu slide setuju atau tidak setuju, nanti akan kita kupas selanjutnya. Kita lanjutkan saja mengenai yaitu disiplin positif. Seperti yang bisa dibersani di tayangan, apakah disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah kepatuhan terhadap hal-hal yang diyakini bersifat mulia dan bernilai baik. Dan untuk nilai terkait dengan disiplin positif berkaitan dengan nilai kebajikan universal. Nah, untuk pengertiannya, apakah nilai kebajikan universal itu? Kebajikan universal itu yaitu nilai yang disepakati bersifat baik, seperti tadi yang kami sudah sampaikan, bersifat umum yaitu universal, tidak terkait unsur etnis, agama, golongan, dan identitas individu-individu lain. Next. Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan universal yang biasa sering kita pakai di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Kendal, yaitu tolong menolong. Salah satunya kegiatan ini. Terima kasih untuk supporting tim yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung ya, tanggung jawab. Ini juga kita sudah menerapkan toleran, disiplin, jujur, dan mandiri. Katanya Mami Indah, mata uang di dunia yang paling kita
ya yang paling kita pakai ya, sering kita pakai dan berlaku di dunia adalah jujur, yaitu mata uang kejujuran. Meskipun terkadang itu menyakitkan, tetapi kejujuran itu lebih baik dibandingkan kebohongan, karena kebohongan lebih. Dan yang terpenting adalah mandiri, bukan mandi sendiri ya Pak Dan. Mandiri di sini adalah nanti nilai kebajikan ini penting sekali pada anak-anak, terutama ketika mereka harus bekerja secara individu. Mereka harus mandiri tanpa menggantungkan hidup pada orang lain, sehingga nanti anak-anak kita, putra-putri kita itu akan bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa, ya sebenarnya membutuhkan, tanpa tergantung 100% pada orang lain. Selanjutnya sih. Saya ambil saja karena kita adalah salah satu sekolah penggerak. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita pakai di sekolah kita yaitu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti Mami akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, tidak apa-apa nyanyi untuk refreshing. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi maksudnya di sini adalah disiplin itu tadi kembali ke hukumannya. Kita sebenarnya itu, saya sendiri dengan belajar modul 1.4 mengenai disiplin positif. Disiplin positif di sini situ adalah disiplin yang terbentuk dengan keinginan sendiri tanpa adanya hukuman. Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka itu tidak boleh adanya hukuman, tetapi adanya sebuah pengajaran atau nanti itu membuat kesepakatan dulu ya. Nilai-nilai yang ada pada anak kita sampaikan, kita perdalam dengan kegiatan-kegiatan positif tanpa dengan memberikan hukuman. Contohnya saja misalkan siswa telat, Pak Andar ini ya. Sebenarnya saya juga kemarin itu bingung menyampaikannya apa yang harus saya sampaikan. Jadi bagaimana cara menanggulangi atau menghentikan budaya-budaya negatif. Contohnya anak itu tidak merasa terbebani ketika anak itu terlambat. Contohnya itu, mereka kan kadang ada yang santai gitu Pak, sambil berlengga. Tetapi ketika anak sudah memiliki disiplin positif, jadi disiplin itu muncul dari hati nuraninya, mau ada guru yang jaga atau tidak, gerbang dijaga atau tidak, anak itu ketika sudah telat, dia sudah menyadari bahwa dia salah, langsung cek segera nanti ke kelas. Setelah itu ada perbaikan diri. Maksudnya disiplin positif itu di situ. Jadi tidak harus dihukum. Untuk terkait dengan disiplin positif, kita akan mempelajari materi mengenai teori motivasi. Sebenarnya sama dengan disiplin positif, yaitu saya ambil satu ahli saja. Kalau banyak nanti mumet, saya juga mumet, ibu bapak juga tambah mumet. Yaitu mengenai Diane Gosen dalam bukunya Restructuring Structure School Discipline, cara membentuk disiplin yang ada di sekolah. Bahwa sebenarnya anak-anak kita itu mempunyai 3 motivasi terhadap
biar tak ketemu Pak Andar biar tidak ketemu Bu Ajun atau Bu Ica. Jadi dia itu disiplin karena dia merasa agar tidak menghadapi ketidaknyamanan, biar lancar lah. Jadi bukan karena dia membutuhkan disiplin positif itu, tetapi motivasi dari dalamnya dia hanya menghindari ketidaknyamanan, nanti dipanggil, nanti menghabiskan waktu, nanti ini. Nah itu anak-anak sering seperti itu. Langsung yang selanjutnya, yang kedua, yaitu anak-anak disiplin atau anak-anak berprestasi itu tujuannya mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ikhlas saya di gini itu nanti saya akan mendapatkan ribut dari Bapak Ibu guru. Oh, si Adi kok disiplin, datang tepat waktu. Yang satunya lagi tidak mau seperti itu. Jadi sebenarnya mereka melakukan perbuatan yang baik, yaitu khususnya disiplin positif itu karena tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan. Jadi satu, anak menghindari ketidaknyamanan. Dua, ingin mendapat penghargaan. Dan yang terakhir ini yang terbaik, tingkatan ketiga, kayak jarang ini di sekolah kita, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya ini butuh seperti ini, muncul dari dalam diri anak-anak kita bahwa dia melakukan seperti itu, mereka melakukan seperti itu karena mereka sebenarnya mau menghargai dirinya sendiri, bukan mempunyai tendensi macam-macam. Contohnya biar tidak dihukum Pak Anda, Bu Ica, tidak disuruh orang tuanya hadir ke sekolah dan lain sebagainya. Next, jadi ada 3 jenis ya dalam ini yang sering dipakai. Nah, terkait dengan motivasi tadi, sebenarnya ada 2 jenis motivasi. Yang pertama yaitu intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Nah, apa penjelasannya bisa kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ada yang bilang internal atau eksternal atau intrinsik atau ekstrinsik. Jadi seperti tadi di ini ada 3 teori mengenai motivasi anak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu yang berupa hukuman, teguran, suruh lari dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka berpikir bahwa apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Jadi bukan karena saya membutuhkan ini, saya harus seperti ini, tidak. Dan yang kedua, dan itu termasuk kita sebut adalah motivasi eksternal atau dari luar, dari karena takut terhadap ketidaknyamanan. Kan pengaruh dari luar itu, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi anak-anak tidak datang terlambat. Contohnya seringnya ini Pak Andar maksud, kalau di kelas mengumpulkan tugas, nanti takut tidak mendapat nilai baik, nanti disuruh maju Bu Ica, mungkin kita mempunyai strategi apa. Nah, Bu Bes, contohnya kalau misalkan ada anak melanggar kesepakatan kelas, misalkan tidur jam pelajaran, itu diapakan kira-kira? Disuruh melek, cuci muka. Nah, itu termasuk tidak hukuman. Itu bagus ternyata, itu adalah konsekuensi. Jadi yang nanya kalau hukuman contohnya lari atau nanti disuruh nyapu ruangan misalkan, dan lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, seperti tadi motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau Bapak Ibu guru ya, dulu ya nih, saya juga ini salah saya dulu. Ingin mendapatkan nilai terbaik di ujian nasional sampai direwangi ngelesin kan? Karena ingin mendapatkan peringkat 1, ingin mendapatkan reward dari itu pemerintah maupun dari sekolah. Zaman now yang namanya penghargaan sudah tidak boleh. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling tertinggi yaitu motivasi internal,
yang keluar dari dalam diri sendiri, karena tujuannya adalah ingin menghargai diri sendiri. Saya berharga, saya bahagia melakukan ini. I'm happy to do that. Thank you. Next, Cin. Coba ibu bapak diperhatikan. Ini Ellie Cole. Maksudnya apa, Mem? Bacanya apa? Ellie Cole. Dihukum oleh penghargaan. Ini juga satu ahli lagi yang saya ambil. Kalau kebanyakan sebenarnya ada 4 atau berapa. Nanti Bu Ayu ada itu modulnya. Saya ambil satu teks, satu sampel saja. Ada ibu yang Mami, Bu Ayu. Apa maksudnya dari dihukum penghargaan? Saat kita berkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya sebenarnya, dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kalau kita masih mengharapkan penghargaan, sebenarnya kita itu tidak bisa melakukannya. Next, Cin. Ibu bapak, ini rangkuman dari saya dari pembelajaran budaya positif, yaitu bentuk-bentuk kegiatan kebajikan yang bisa kita lakukan untuk memberikan apresiasi atau pengakuan, bukan hukuman maupun penghargaan kepada anak didik kita. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, yaitu terus-menerus ya, beri konsisten itu apa Putri? Dan yang kelima, yaitu kita selalu fokus pada proses memperbaiki motivasi anak itu sendiri. Tidak boleh menyerah, meskipun kadang saya juga menyerah. Ya. Terima kasih. Next. Loh, kok balik lagi Cik? Mundur. Next, back. Nah, ibu bapak, ini adalah contoh-contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi sebenarnya anak-anak itu tidak hanya sekedar membutuhkan yang namanya penghargaan berupa uang, hadiah, kecuali money oriented atau reward oriented. Ini, nah itu guru juga sama. Nah ini kita nanti akan PR besar, big question, itu bagaimana bisa menciptakan anak-anak itu tidak mengharapkan penghargaan ataupun harus dihukum. Tetapi mereka dengan tersenyum saja, mereka sudah paham bahwa mereka itu salah. Itu PR juga buat saya. Karena kalau saya lihat dulu, kayaknya sesat Putri sudah tahu ya, saya itu dulu kebiasaan saya itu kalau ada anak terima PMDK bahasa Inggris contohnya, saya langsung siap-siap kejuran beli kamus 1 paket, beli hadiah. Anak-anak tertinggi silahkan ke kantin ke Mbak Ya, Bu Ica yang bayar. Nanti dapat juara lomba apa, ayo kita makan-makan. Ternyata itu kurang tepat. Nah, memperbaiki mindset seperti itu susah sekali. Ini kayak Umi Besti contohnya saja. Dapat juara anggar itu langsung lari ke saya, Mam Ica, saya mau minta hadiah dari Bu Ica. Sebenarnya saya tuh ingin beri hadiah, tetapi saya masih ingat apa yang saya pelajari. Nanti ya hadiahnya gampang ya, saya bilang kamu luar biasa, apresiasi seperti itu. Tetapi ternyata si Hesti ini tidak puas begitu saja.
teman-teman Bapak Ibu. Nah, bagaimana semua apa harus berupa penghargaan dalam bentuk uang, contohnya saja dalam bentuk apa? Nah, itu bertentangan dari mindset ini. Nah, dengan kata lain sebenarnya kita bisa memberi apresiasi dengan cara-cara yang baik, dengan memberi perhatian. Contohnya saja bisa ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terima kasih, kamu kemarin sudah mengembalikan uang yang telah kamu temukan kepada Bu Ica. Sekarang itu di buku saya, ketika anak menemukan, itu saya tulis nama dan kelasnya. Karena saya tidak bisa memberi penghargaan lain, karena mereka sudah jujur menemukan uang dan dikasihkan ke saya. Saya bilang nanti kalau nggak ada yang mengambil, berarti dimasukkan ke takmir ya. Kemarin alhamdulillah saya serahkan ke Pak Amar itu sampai 600 lebih uang yang hilang itu. Nah, itu apresiasi anak-anak yang mengembalikan atau menemukan uang dan dikasihkan ke sekolah, itu ada nilai plus bagi mereka. Wajah mereka kelihatan sekali bahwa itu bahagia. Tidak perlu nanti saya kasih uang ya, kamu kok jujur. Tidak perlu. Sebenarnya program PIN kejujuran kemarin itu sebenarnya saya juga agak setuju, agak tidak. Tetapi bisa juga itu positif. Itu merupakan apresiasi yang tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk PIN. Itu juga bagus sebenarnya. Terus tekan kita Cik. Alhamdulillah. Ibu Bapak, nah kita setelah budaya positif, disiplin positif, motivasi intrinsik yang kita butuhkan, disiplin positif, motivasi intrinsik, dan nanti kita akan lari ke membedakan manakah yang disebut hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman di kurikulum Merdeka itu diharuskan tidak boleh dipakai sekarang. Tetapi kalau konsekuensi bisa diberikan. Nah, contohnya nomor 1 nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya berupa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masih ada yang seperti ini? Masih? Oh, masih. Nah, maka ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Berarti saya betul nggak boleh. Oh, sudah enggak. Sudah dapat pencerahan dan pencitraan. Yang kedua, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak, saya juga masalahnya ini. Canda ya Pak Anda ya. Tapi saya punya jawaban. Iya, punya jawaban ya Pak ya. Jawabannya apa Pak? Ya. Hukuman atau konsekuensi menurut Pak Anda? Saya tidak jawab itu, tapi saya jawab pengalaman saya selama menjadi guru BK. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, Ibu, ini kita pelajari sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sebenarnya menurut psikologisnya bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu tidak menyakitkan sebenarnya. Mereka belajar untuk bertanggung jawab dan itu harus dilakukan, harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang atau lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi menjadi tanggung jawab. Kayak saya kelas berapa ini? Sudah tahu. Kita kalau nggak punya PR, ngerjain PR, konsekuensinya gimana? Maju ke depan membahas soal. Jadi belum sudah siap maju. Saya nggak buat soal, saya maju. Karena dia merasa
budaya positif seperti itu emang menjadi PR, makanya harus didiseminasikan ke teman-teman. Asal anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk konsekuensi konsep diri akan semakin membaik. Asal untuk hubungan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, dia betul-betul nggak ngaku, nggak jujur. Nah, tetapi kalau konsekuensi, anak akan berusaha untuk mematuhi peraturan karena dia harus bertanggung jawab dengan segala apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, dia hanya merasa kehilangan hak, merasa tidak dibuat nyaman, kadang bahkan diasingkan, tetapi sifatnya cuma sementara. Nanti katanya menurut ahli mental, perlahan-lahan dia akan memahami dan menghargai diri sendiri. Next, udah silakan Miss. Nah, ini yang selanjutnya yaitu mengenai restitusi, bukan, jangan salah baca. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, tadi hukuman dan konsekuensi ditambah satu yaitu restitusi, karena emang strateginya menggunakan strategi restitusi, bukan setidaknya. Nah, itu sudah. Kalau restitusi, ya, restitusi membuat pilihan. Jadi anak bisa membuat pilihan dengan apa-apa yang telah dia lakukan. Jadi kita tidak menentukan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu pengennya seperti apa? Jadi bongkok sini. Saya sendiri juga seperti itu. Praktekannya susah sekali, makanya harus didiseminasikan itu di situ. Mindset kita yang hawane, kamu harus begini, kamu itu kita ubah perlahan-lahan. So, fungsinya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, bahwa segala sesuatu itu nanti ketika kita berkorban, insya Allah nanti ada gantinya. Kalau kita misalkan kayak tadi tidak mengerjakan tugas contohnya saja, setelah itu udah kamu gimana? Kalau saya gitu, saya mau mengumpulkan tugasnya besok Bu. Oke. Nah, tapi nilainya tidak bisa sama dengan temannya ya. Kan dia sudah merasa, oh, kok tidak, nilai saya lebih jelek ya Bu. Ya iya, karena kamu tidak tepat waktu. Kamu sudah sesuai, itu anak-anak akan merasa korban. Tapi setelah dia mendapat sesuatu itu, nanti dia akan merasakan penggantian yang luar biasa. Oh, besok lagi saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kayak itu, PR kita tuh jangkanya itu kapan mundur. Ibaratnya orang tanam tuh mundurnya kapan itu. Seperti tadi Pak Anda, seperti itu ya Bu Ayu. Halo. Kapan kita akan menuai itu semua? Tapi kita harus optimis, berusaha semaksimal mungkin, insya Allah nanti kita akan menuai. Dan murid akan mendapatkan penguatan. Anak-anak merasa masalahnya terpecahkan. Kalau dulu saya, misalkan anak mengumpulkan tugas terlambat, sah, nilai jadi ngumpul deh. Sekarang tidak boleh seperti itu. Karena anak tidak berkembang, tidak mengerti, dia betul nanti. Ya kita terima, tapi konsekuensinya besok kamu nilainya lebih sedikit dari teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Contohnya seperti itu. Karena dia kan anak-anak kadang, oh begitu ya, oh berarti besok saya harus tepat waktu. Ada keinginan itu, insya Allah seperti itu. Dan anak-anak merasa lebih bertanggung jawab atas perilaku
kebe. Itu bilang, kira-kira kalau kamu seperti ini terus, kedepannya gimana? Dia yang membuat kesepakatan dengan kita, Pak, saya disuruh lari saja tidak apa-apa. Atau saya, tetapi yang memutuskan bukan kita, tapi mereka sendiri. Itu adalah konsekuensi. Besok saya tidak terlambat lagi, Pak. Dan itu namanya kita membantu anak, mendampingi anak, mengarahkan anak untuk problem solving, menyelesaikan masalah, dan kedepannya mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri. Bukan anak langsung jegal saya kita, bahkan ada yang marah, dendam kesumat, dan lain sebagainya. Menyadarkan anak berpikir ke situ, itu emang PR kita yang sangat susah. Makanya saya sendiri berusaha mencoba sampai ke sana. Next, apa yang kamu yakini? Oh ya, ini untuk restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yang akan kita terapkan nanti untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi, ya oke salah, ya konsekuensinya seperti ini. Tidak, saya salah. Saya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan saya? Ibadah orang jadi hidup itu balance, seimbang. Masa orang kok salah terus kamu? Ya harus kadang-kadang menjadi yang baik. Jadi itu kesadaran dari anak itu sendiri. Yang kedua, restitusi itu bersifat memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara ibu bapak guru dengan muridnya, bahkan mungkin kalau larinya kepala sekolah itu dengan anak buahnya. Jadi sebenarnya berupa teguran, hukuman itu tidak baik. Next, tawaran bukan paksaan, sebentar sih. Tawaran dan bukan paksaan. Jadi ditawarkan, anak dia diajak berpikir. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, contohnya saja tadi tidak mengumpulkan tugas, sebenarnya ada satu bahkan dua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya saya menuntut anak membuat video menggunakan Canva, anak itu tidak membuat. Saya yakin di balik itu dia mempunyai satu kebutuhan yang tidak dicukupi oleh mereka. Mungkin tidak punya laptop, mungkin tidak punya uang, tidak punya duit, tidak bisa. Jadi ada satu kesenjangan kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi melakukan pengembangan diri sendiri itu adalah cara yang lebih baik daripada diberi hukuman. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Semua yang kita lakukan untuk mengantarkan anak, untuk anak berpikir what we plan, what we earn. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita petik. Itu emang susah sekali. Nah nanti ketika kita bisa mengaplikasikannya, mengembangkan di murid-murid kita, murid-murid kita karakternya itu nanti perlahan-lahan akan berkembang. Jadi lebih dewasa. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kembali lagi tadi problem solving. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi berbuat benar. Next. Nah, coba. Mari mau nyanyi Mami. Nyanyi. Coba ngantuk nih dong. Ngantuk kok yang ini. Langsung aja. Keyakinan keras. Bisa kalau Pak Andar itu tidak keras ya Pak Andar dengan saya. Bisa keyakinan sekolah. Makanya di sini tata tertib itu dikoreksi sama Pak Utomo. Sekarang tidak boleh tata tertib ya Bu Putri ya. Namanya kesepakat.
Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Next. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, Bapak Ibu guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kata selanjutnya bisa menang, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk kata-kata ini bisa dipakai untuk menstabilkan identitas anak kita. Jadi langkah pertama seperti itu. Nobody is perfect. Harus anak paham. Salah itu tidak apa-apa, tetapi wajar. Tetapi tidak terus-menerus mengulangi kesalahan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan kita bisa menggunakan kata-kata seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Nih, kalau ada murid kita yang suka sumo ya, alias setelah ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. Ini yang langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan kita bisa menggunakan kata-kata seperti apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita. Nah, karena tadi sebenarnya pertama kita membuat keyakinan itu dulu. Bisa keyakinan kelas, kalau Anda ada keyakinan sekolah yaitu berarus yaitu dari bottom up tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa ya? Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu lebih pengalaman ya, apalagi kalau saya itu kadang malah kalau lihat anak itu kadang mau bilang apa takut salah. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa coba? Ya Bu, saya ternyata tidak tanggung jawab. Saya sudah mempraktekannya di kelas saya, di kelas 10-2, dan hasilnya berhasil untuk beberapa orang saja. Makanya ini masih PR besar buat saya pribadi, dan mungkin nanti juga kita berjuang bersama untuk anak didik kita atau murid kita. Next. Ini hanya permainan, nanti mami itu ya, jajan ya. Ini permainan saja, cobalah buka. Ibu bapak, ketika kita sudah mempunyai makna hidup tersendiri mengenai disiplin positif, langsung mengenai motivasi intrinsik, langsung mengenai kesepakatan kelas maupun sekolah yang nanti akan menjadi keyakinan kelas atau sekolah, mesti kita akan terus melakukan hal itu terus-menerus tanpa henti. Mari kita bermain, cobalah buka. Di sini ada kasus yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena
Sedangkan yang B, jadi nanti berpasangan Mami Indah sama Pak Judio ya. Pak Yoni sama Bu Risti nanti. Pak Anda sama belum? Oh sama Bu Andi bisa. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan dipraktekkan. Yang A sebelah kanan. Kanan. Karena sini nih. Yang B berarti Mami aja yang menggoda Pak Judio. Silakan. Nah. Dipraktekkan biar diselesai Bu. Ayo. Oke sama Tian. Yang kanan, yang A berarti yang menepatkan tangan, berarti Pak Judio. Yang B itu yang menggoda sehingga Pak Judio harus membuka tangan, begitu. Bagaimana caranya? Ini sama kasus cinta loh. Coklat nih. Ayo, Bang. Ini ada buat sama berarti. Nah, next Pak Jano. Iya. Pak Jano next. Nah, wes, anggap aja wes Pak Disotek malah cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan yang secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana benar kira-kira mengapa. Gantian. Coba tadi gantian. Yang satu, apakah Anda ataupun membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B, membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda tidak menutup kepala Anda? Mengapa? Alasan Anda? Atau B, tetap menutup kepala Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala kita? Siapa? Ya kita sendiri. Makanya emang hidup itu seperti itu. Ketika kita sudah kekeh, kukuh melakukan sesuatu, mau dihadik, mau dihina, mau dikasih uang, mau dikasih apa, kita tetap. Iya. Next, Pak. Ini kurang satu materi mengenai posisi kontrol. Ini jawabnya dalam hati saja. Dalam hati saja. Yang pertama, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kalau saya, insya Allah tidak. Nih, kejujuran tidak. Yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi, tadi apa Bapak Ibu? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan dan menghargai diri. Sekolah kita yang paling banyak mana? Satu dan dua lah ya, menghargai diri sendirinya belum. Makanya saya bilang ini, iya. Tapi saya pusatnya Jesuit, tugasnya lumayan berat. Yang selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nanti
diskusi, membuat keyakinan bersama itu penting sekali. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Kalau kita karena sekolah penggerak, otomatis menggunakan profil pelajar Pancasila. Tetapi fokusnya adalah, Pak, yang itu Pak, 5 posisi kontrol itu penting dengan restitusi. 5, next, ke depan. Nah, next, belakang, depan lagi. Ibu bapak yang saya hormati, dengan kegiatan tadi kita menggunakan restitusi itu, sebenarnya kita itu mempunyai peran sebagai kontrol, yaitu sebagai pengajar, pendidik, ya. Kita sesuai dengan bapak filosofi pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf, tadi itu Dewantara karena bapak nasional, kalau Toro itu kejawaan. Terima kasih Putri telah diingatkan, saya juga sampai lupa. Saking paniknya gaming, jadinya lupa semua. Jadi sebenarnya guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam mengalahkan putra-putri kita atau murid kita. Yang pertama, kita sebagai penghukum, kerjaannya tiap hari ngasih hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nih guru yang kelasan ini, yo salah toh, rasamu gimana melakukan itu, kamu bersalah. Nah, jadi diaduk-aduk perasaan anaknya agar timbul anak itu merasa bersalah. Itu posisi kedua. Yang ketiga, teman. Nah, ini sering saya praktekkan. Katanya emang paling bagus teman kalau di usia SMA. Teman. Yang keempat adalah pemantau. Jadi ketika melihat kesenjangan, ketidakpatuhan anak, keseledaran anak, kita memantau dengan memberi arahan-arahan dan penguatan yang baik. Jadi posisi yang terakhir adalah posisi tertinggi adalah sebagai posisi manajer. Nah, next. Apakah penghukum itu? Apakah itu membuat rasa bersalah? Apakah itu teman? Nah, ini bisa dibasani. Nah, pernyataan-pernyataan sebagai membuat rasa bersalah ini sering saya praktekkan ini. Salah ternyata tidak boleh. Bolehlah, tapi tidak terus-menerus. Mungkin dikurangi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok bisa begitu ya? Kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Kamu tidak begitu. Sama dengan saya. Ternyata posisi membuat orang merasa bersalah itu ternyata juga tidak diperbolehkan di kurikulum nanti. Ya, saya kena terus. Yang kedua, yang lagi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya ini. Jadi kita menjudge anak itu bahwa dia itu salah terus sehingga dihukum. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ayo semangat. Dan yang bagus yaitu sebagai pemantau dan manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, manajernya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini penghukumnya dua sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan tugas. Biasa. Itu ternyata penghukum juga. Terima kasih ya. Next, apa Kak Janu setelah itu? Jadi Ibu, untuk posisi kontrol kita sebagai guru itu dari apa yang saya peroleh mempelajari modul 4 itu yang terbaik adalah manajer, dan saya jarang melakukan sebagai manajer, yaitu kita menggunakan kegiatan restitusi 3. Jadi ada tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Anak sadar bahwa tidak sempurna,
memperbaiki diri, setelah itu menjadi pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga kedepannya dia bahagia dan dunia dia semakin berkualitas. Slide terakhir, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya pun juga baru belajar ini. Saya pun juga jauh dari apa yang saya sajikan, tetapi I try to be better day by day. Saya berusaha untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Terima kasih. Saya kembalikan ke pewarna. Monggo Bu Rita. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber terkait dengan budaya disiplin di sekolah SMA Negeri Bunda. Memang kalau kita cermati memang sangat luar biasa sekali, sangat tinggi sekali. Namun dari itu tentu kita juga harus lihat secara utuh bahwa disiplin itu memang harus ada, tetapi pada kenyataannya bahwa disiplin itu memang sulit sekali untuk ditegakkan, walaupun Bapak Ibu guru di dalam kesehariannya itu selalu membimbing, mengarahkan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya juga ada tata tertib. Namun dari itu tentu ada yang saya tanyakan dalam hal ini, bagaimana di dalam kita menyusun kesepakatan, karena tadi tata tertib katanya tidak baik dalam kurikulum ini. Jadi yang ada kesepakatan, kemudian ada keyakinan yang harusnya adalah dari bawah. Nah, yang saya tanyakan terkait dengan budaya disiplin, bagaimana menyusun kesepakatan kelas atau sekolah yang baik, sehingga hal ini nanti bisa terlaksana atau bisa terrealisasi, khususnya adalah di SMA di Bunda. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Mohon untuk bisa diperjelaskan atau bisa diperjelas pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua sebelum dijawab 111 ya, dipersilakan terus. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa kalau hukuman itu tidak boleh, tetapi kita buat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana jika ada murid yang melanggar kesepakatan tersebut? Bagaimana cara atau strategi Pak? Baik, monggo bicara yang pertama bagaimana membuat kesepakatan dan bagaimana jika ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Judio. Saya punya Pak Judio dulu nih. Tadi bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, seperti tadi telah disampaikan bahwa di sini yang seru Pak Judio. Hal-hal penting, jadi yang pertama tadi yang namanya kesepakatan kelas itu tidak dari kita, tetapi dibalik tengah dari anak-anak sendiri disampaikan, lalu kita nanti
pelajari. Jadi bahwa kesepakatan kelas itu harus bersifat abstrak, tidak konkret dibandingkan peraturan kayak tadi itu lebih dia itu seperti sebuah keyakinan secara universal. Contohnya saja tidak boleh terlambat. Nah, itu ada di nomor 2 ya. Dan keyakinan kelas itu tidak bisa dalam bahasa itu betul ya, dalam bentuk kalimat negatif. Kalimatnya harus positif, datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Itu dia cara membatasi. Itu dari peminta bahasanya. Dan keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Ini kelas ya Pak Junior. Kalau sekolah lebih banyak karena mengakomodir dari semua kebutuhan yang ada di kelas-kelas. Ini yang ditanyakan tadi kan kelas ya, bukan sekolah ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Contohnya saja mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu positif. Kalau negatifnya tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Jadi kalimatnya harus disusun secara positif. Asal keyakinan kelas berlaku ya di kelas itu, tidak di kelas orang lain. Karena kesepakatan kelas itu ya keyakinan kelas itu. Kelas 10-1, 10-2 mungkin mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Seperti halnya kalau sekolah SMA 1 dan SMA 2 keyakinan sekolahnya berbeda-beda juga karena sesuai dengan kebutuhan dan konsumen yang ada di dalamnya. Yang terakhir, semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa yang namanya penyusunan keyakinan kelas itu tidak boleh up button, tetapi button up. Jadi semua harus terlibat. Kalau anaknya diam, itu masalah. Kenapa? Kemarin diam, tidak disampaikan. Itu mungkin bisa memuaskan kalau kurang puas bisa di lain waktu. Dipuaskan yang lain. Untuk Bu Musafir ya, tadi itu Karena juga ada anak yang kurang kesepakatan. ya, nah ini biasanya kesepakatan kelas juga diikuti dengan konsekuensi, bukan hukuman. Apa sih yang kalian nanti kerjakan ketika kalian melakukan ini? Kok masih dilanggar? Berarti di musola dilanggar terus. Itu kita menerapkan tadi yang namanya segitiga restitusi dengan pendampingan individu. Sebenarnya tidak boleh memberi anak nasihat itu di tempat kelas umum itu tidak. Ada yang namanya pelayanan individu, pelayanan sesuai dipanggil, diajak bicara, memvalidasi, langsung. Kalau di depan nanti waktu kita habis untuk menyelesaikan satu pelanggaran. Jadi kita ambil sebuah kesempatan, diajak ngobrol berdua. Ya makanya saya tadi bilang, kalau saya posisi kontrol saya tidak bisa sebagai manajer. Saya menggunakan kontrol teman, seringan itu. Masuk teman-teman saya di situ, saya juga bicara juga biru-biru itu. Betul, tidak apa. Memang usia-usia anak SMA, posisi kontrol kita kepada mereka ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran itu memang paling bagus yang pemantau dan manajer. Teman itu nanti anak mengabaikan kita, tetapi anak itu sekarang kalau di pasar malah benar-benar malah jengkel, malah bikin sakit hati. Tapi harus sini. Misalkan ini ketika Jumatan saja keliling kamar mandi sampai masuk itu ada yang berat di dalam kamar mandi. Tidak di kelas. Kalau kelas sudah menolong saja anak-anak sudah pada takut, tetapi yang tidak
sebagai teman, kapan kita sebagai pemantau. Yang penting tolong dihindari, saya sendiri juga sebagai pendukung dan pembuat rasa bersama. Nanti anak-anak trauma, merasa aku salah. Itu akan mengurangi kualitas diri mereka nanti ketika mereka sudah lulus dari SMA 2. Itu sudah jelas. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah merepotkan. Ini ada terakhir dari Mami Indah untuk saya dengan keluarga. Terima kasih. Teman-teman yang sudah Tutup dulu ya Mami Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju bersama untuk Hebat semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Siti Zulaikha yang telah berkenan memberikan paparan kepada saya dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Utari sebagai guru ekonomi SMA Negeri 2 Kendal. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang pengembangan budaya positif di SMA Negeri 2 Kendal sangat luar biasa, kami menjadi lebih tahu, lebih jelas mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Bagaimana kita memperlakukan siswa tidak selalu dengan hukuman, tidak selalu dengan konsekuensi, tetapi dengan restitusi. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha ini akan membawa inspirasi-inspirasi baru untuk teman-teman kita dalam menyampaikan pembelajaran beserta bagaimana dia memperlakukan siswa atau murid tidak sebagai objek tetapi sebagai subjek. Bagaimana membuat siswa tetap bahagia, membuat siswa tetap senang dan tidak terbebani. Jangan sekali-kali kita menghukum pada siswa, buat kesepakatan, buat keyakinan sehingga siswa merasa dimanusiakan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Semoga di hari-hari lain Bu Ica, panggilan akrab dari Ibu Siti Zulaikha SPD MSI, bisa membagikan ilmunya lagi di kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Siti Zulaikha SPD MSI. Semoga apa yang diberikan ini akan membawa manfaat yang baik, membawa dampak positif untuk putra-putri kita tercinta. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Wahyu Sri Sulistiani. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini. Terima kasih sekali pemaparannya Ibu Ica, Bu Siti Zulaikha. Untuk refleksi hari ini, saya jadi semakin tahu bahwa paradigma kurikulum baru itu kita tidak menjadikan siswa sebagai orang yang terbebani dengan materi, tapi menjadikan murid itu orang yang bahagia, di mana kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang student center, bukan lagi teacher center. Kemudian ada kesepakatan kelas yang sudah sedikit saya ikuti, saya laksanakan, dan pemaparan-pemaparan lainnya insya Allah akan saya ikuti, menjadikan siswa pembiasaan disiplin positif yang tidak mungkin saya lakukan sendiri, tapi kita bisa melakukan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum